Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Beda Belajar Daring bersama Febriska Ananda pada materi pelajaran ekonomi kelas 10, lebih tepatnya pembahasan masalah pokok ekonomi. Sebelumnya, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang kebutuhan, kelangkaan, dan pengalokasian sumber daya ekonomi, yang mana itu akan menjadi latar belakang munculnya masalah pokok ekonomi. Nah, sebelumnya kamu pernah berpikir, semua sumber daya yang kita gunakan sumbernya dari mana? Buku yang kita pakai untuk belajar, handphone, laptop, yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, bagaimana bisa ada? Nah, itu yang akan kita bahas dalam pelajaran kali ini. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai 3 masalah pokok ekonomi, yaitu what, how, and for what. Masalah timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya ekonomi memiliki keterbatasan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk itu, manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada secara efisien dan efektif agar dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sebaik mungkin. Nah, dengan demikian timbullah permasalahan ekonomi, yaitu apa yang dapat diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Untuk lebih kita bahas ketiga masalah tersebut. Pernah terpikir bagaimana asal-usul barang dan jasa hingga bisa memenuhi kebutuhanmu? Misalnya seperti jilbab yang kamu pakai atau jasa yang kamu gunakan. Nah, tentu saja barang-barang tersebut tidak asal dibuat, melainkan seorang produsen harus mampu menguraikan pertanyaan what. Pertanyaan ini menyangkut tentang barang apa yang akan dihasilkan dan berapa banyak jumlah yang akan diproduksi. Jadi, pertanyaan what ini untuk menentukan penggunaan suatu sumber daya tertentu dan apa yang akan dihasilkan. Contoh adalah penggunaan sebidang tanah. Apakah tanah tersebut akan digunakan sebagai lokasi pabrik atau sebagai lokasi perumahan atau sebagai lahan pertanian? Manakah yang lebih penting dan lebih dibutuhkan? Seandainya kebutuhan utama masyarakat adalah pengadaan bahan makanan, maka tanah tersebut sebaiknya digunakan atau dikelola oleh produsen untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Selanjutnya muncul pertanyaan, tanaman apa yang akan ditanam? Padi, jagung, atau singkong, dan berapa banyak hasil yang diperlukan. Inilah contoh dari pertanyaan what atau apa yang. Setelah pertanyaan pertama, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara memperoleh atau memproduksi barang yang diinginkan tersebut. Ya, pertanyaan how untuk menentukan bagaimana sumber daya disediakan, dikelola, dan dikombinasikan agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Artinya, hasil yang diinginkan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan. Lalu, mengapa pertanyaan how juga harus dijawab untuk memecahkan masalah ekonomi?
Jawabannya, karena pertanyaan ini sangat berkaitan dengan penggunaan teknik yang tepat dalam memproduksi suatu barang, sehingga mampu menghasilkan produk yang efektif dan penggunaan waktu yang efisien. Nah, saya akan membahas mengenai beberapa pertimbangan untuk membuat keputusan terkait pertanyaan how. Yang pertama yaitu mengkombinasikan sumber daya yang digunakan, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal yang digunakan. Lalu yang kedua adalah perencanaan proses produksi. Bagaimana agar proses produksi itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, penentuan teknologi yang digunakan. Keempat, pertimbangan faktor eksternal seperti harga, perekonomian nasional atau internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Selanjutnya itu terkait tentang pertanyaan for whom atau untuk siapa. Di sekitar tempat tinggal Anda mungkin terdapat industri rumah tangga. Dari kegiatannya, sebenarnya industri tersebut memproduksi barang atau jasa untuk siapa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luar negeri. Lalu, jika sudah ditentukan di mana lokasi penjualannya, maka siapa yang akan menjadi target konsumen dari produk yang dibuat tersebut? Contoh perlengkapan belajar untuk guru atau peserta didik. Contoh lainnya, seragam sekolah untuk siswa. Lalu, bisa jadi jaring, perahu, dan lain-lain untuk nelayan. Lalu, alat elektronik atau lainnya untuk pekerja kantor. Dan cangkul, pupuk, bibit, dan lain-lain untuk petani. Jadi, udah paham belum nih mengenai permasalahan pokok ekonomi? Don't forget ya, ada 3. Pertama, itu mengenai tentang what. Apa yang akan diproduksi. Kedua, mengenai tentang how. Bagaimana cara memproduksi agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Ketiga, pertanyaan for whom, yaitu untuk siapa barang diproduksi atau target konsumen. Terima kasih sudah belajar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Febriska Ananda pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.